ini makin melukai perasaan korban pelanggaran HAM. Apa yang dilakukan Prabowo yang sangat-sangat luar biasa jika dibandingkan dengan menteri-menteri pertahanan sebelumnya. Ingin menghapus dalam tanda petik dosa kemanusiaan yang dilakukan Prabowo di masa lalu, seolah-olah mencuci nama. Peristiwa politik dengan tokoh seorang Jokowi tidak menjadi seorang negarawan dengan hari ini. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Ya, kembali dalam program Gerak-Gerik bersama saya Ignatius Indro, karena dalam pergerakan pasti ada yang bergerik. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang dijadikannya Prabowo mendapat tanda kehormatan dari Presiden Jokowi. Dia jadi bintang 4 nih. Dan saya sudah bersama Parto Bangun. Ini dia adalah pemret dari tabloid Gerak 98. Terus ada Jeffrey Lambok juga dari Gerak 98. Tos dulu dong, tos. Ya, ini gimana menurut pandangan lo, Tok? Ini Prabowo dapat tanda jasa kehormatan. Jadi dia pangkatnya naik jadi bintang 4. Gimana pandangan lo? Jadi jenderal penuh gitu ya. Ya, Jenderal Gemoy. menurut saya sih ini merupakan bukan kompromi, tapi bagian dari bagian dari mainan politik. Ini bernuansa sangat politis, di mana Jokowi mengangkat Prabowo atau memberi gelar kehormatan jenderal ini kan betul-betul sangat bernuansa politis. Pertama, skalanya terlalu dekat dengan hasil pemilu ya, artinya pasca pemilu. Walaupun pemilu sebenarnya, apalagi pemilu belum selesai, dalam arti penghitungan suara belum final, ketetapan KPU juga belum. Jadi ini ada nuansa politis yang kuat di mana mungkin Jokowi ingin semakin memperkuat legitimasi dalam tanda petik Prabowo paslon Prabowo Gibran, itu satu. Kedua, mungkin ya ini langkah mitigasi dari Jokowi untuk kemudian mengantisipasi potensi perlawanan. Artinya Jokowi memperkuat posisi pemerintahan dia dan memperkuat posisi Prabowo Gibran. Poin ketiga, ya ini kompensasi barangkali. Kompensasi yang diberikan ke Jokowi kepada Prabowo atas kontribusi barangkali ya, kontribusi Prabowo pada pemerintahan Jokowi. Dan itu poin A. Poin B-nya mungkin kontribusi Naikin anaknya. Kontribusi boleh bisa dibilang menaikkan anaknya, atau katakanlah nilai-nilai tukar guling setelah Prabowo sudah mau menggandeng anaknya Jokowi menjadi wapres ya, menjadi cawapres, belum wapres ya, menjadi cawapres. Tapi kemudian kalau saya melihat ini, bahwa apa yang dilakukan Jokowi hari ini, satu adalah tadi langkah politis, dan mungkin ini sangat prematur
mengingat sebetulnya masih dalam perdebatan panjang dan besar bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM. Perdebatan dalam artian sebetulnya persoalan perdebatan di publik soal pembuktian atau benar, tapi yang menarik adalah justru sebenarnya Prabowo pernah mengakui sudah langsung bahwa dia melakukan penculikan. Dia mengatakan juga kepada teman-teman 98 yang dia pernah culik, yang kemudian kembali, kan dia nyatakan tuh, kan saya udah kembalikan. Tapi kemudian bagaimana keluarga yang bagaimana kawan-kawan yang sampai hari ini belum kembali. Nah, poin besar ini saya coba simpulkan bahwa Prabowo diangkat dengan dinaikkan dinaikkan pangkatnya dengan mengangkat Mendapatkan gelar kehormatan. gelar kehormatan. Ini makin melukai perasaan korban pelanggaran HAM. Jadi bahwa aksi Kamisan, bahwa aksi teman-teman Prodem anti kekerasan, itu semua hari ini air matanya semakin deras karena semakin membuktikan, ya, fakta ini semakin membuktikan bahwa Jokowi sama sekali tidak peduli dengan urusan pelanggar HAM, tidak peduli dengan jerit dan tangis keluarga-keluarga yang diculik dan maupun yang korban yang hari ini semua sudah memastikan sekian belas tahun tidak kembali, ya pasti sudah mati. Nah, Jokowi pernah janji untuk mencari Wiji Tukul, ternyata menjadi lip service, dan itu adalah komoditi politik yang dia lakukan untuk kemudian mengakomodir keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM. Jadi kesimpulannya menurut saya, Jokowi betul-betul tidak punya nurani sama sekali dan tidak punya rasa empati terhadap seluruh korban pelanggaran HAM. Kira-kira ini. Oke, kalau menurut lo gimana, Mbok? Ya dalam konteksnya beginilah. Ya aku sih agak sepakat juga sama Bung Parto. Konsepnya per hari ini momentum yang dilakukan dalam konteks pemberian gelar kehormatan Prabowo, ya, dan dilakukan harus pasca pemilu dan pasca pemungutan suara. Nah, menjadi menarik adalah dalam konteks kenapa itu hari ini kan gitu, dan kenapa itu diberikan kepada Pak Prabowo. Kalau kita bilang ada kontribusi yang besar seperti yang menjadi alasan yang diungkapkan oleh pihak istana, ya, dalam konteks Prabowo, pertanyaannya adalah apa yang membuat Prabowo sebagai Menhan per hari ini, Menteri Pertahanan per hari ini, apa yang dilakukan Prabowo yang sangat-sangat luar biasa jika dibandingkan dengan menteri-menteri pertahanan sebelumnya. Apa sih yang membuat dia luar biasa? Sementara dalam catatan kita yang secara terang benderang di dalam proses Kementerian Pertahanan kemarin adalah kan malah pembelian Mirage bekas. Iya. Itu yang menjadi catatan utama gitu, rencana untuk melakukan pembelian Mirage bekas yang kemudian menjadi batal karena dianggap salah dalam perencanaan. Sehingga ya, tidak ada juga sesuatu yang luar biasa. Even buat TNI sebagai sebuah institusi negara, pertahanan negara, itu tidak ada yang luar biasa dibandingkan dengan Kementerian Pertahanan yang lainnya. Itu yang pertama tentunya yang menjadi pertanyaan buat kita, sehingga kemudian ada indikasi, ya ini itu seperti Pak Parto tadi bilang, ya ini soal kompensasi, ini soal politik, lebih kepada itu dibandingkan dengan alasan yang persoalan jasa, ya. Belum food estate gitu ya? Ya itu juga kan ada dua hal kan yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya di dalam masa kepemimpinan Pak Prabowo dalam konteks Kementerian Pertahanan. Ada dua hal, Mirage, soal rencana pembelian Mirage, dan kemudian soal estate yang kemudian menjadi problematik buat Pak Prabowo sendiri dalam pemilu kemarin, dan itu yang menjadi isu yang cukup besar dan kemudian ditangkap oleh masyarakat. Hari ini kemudian
Pak Prabowo kemudian diberikan gelar kehormatan atas jasanya sebagai Kementerian Pertahanan. Suatu hal yang kita tidak mungkin masyarakat secara umum juga tidak melihat apa jasa yang terbesarnya kepada TNI kita, kepada aparat negara pertahanan dan keamanan pertahanan kita, dari institusi baik itu angkatan darat, angkatan laut ataupun angkatan udara. Sehingga kesan politis dalam konteks pemberian penghargaan menjadi jauh lebih dekat dibandingkan soal ada jasa yang menjadi alasan untuk dalam pemberian. Kedua, tentunya ya kita sebagai gerakan kawan-kawan yang dulu pernah mengalami di tahun 98, ya tidak bisa dibilang bahwa Pak Prabowo misalnya punya problem di tahun 98 itu hanya soal sentimen, karena kan berkas-berkas itunya masih ada, kepres soal pemecatan dia itu, soal pemecatan ini masih ada, hasil putusan Dewan Perwira soal kenapa dia dipecat juga masih ada, hal-hal itu kan masih ada. Tidak ada juga bantahan atau kemudian pencabutan soal itu, sehingga kemudian ya wajar kemudian kita bertanya dalam konteks hari ini, hal-hal apa, peristiwa apa, kejadian apa yang bisa membuat Pak Prabowo mendapatkan jenderal kehormatan, misalnya seperti itu. Prestasi apa sih yang bisa dijabarkan gitu kan, ketika kita yang kemudian bisa dibandingkan dengan Kementerian Pertahanan era sebelumnya dia gitu. Suatu yang lebih, suatu yang luar biasa buat TNI, buat pertahanan kita misalnya. Apa sih yang menjadi luar biasa? Selain kemudian ini menjadi sebuah ya sekedar kompensasi, ya penghargaan lip service lah bahasanya seperti itu. Penghargaan yang lip service ya, karena ya mungkin salah satu jasa yang menurut jangan-jangan ya benar kata Pak, ya memang peristiwa apa yang membuat ini menjadi penting buat di dalam era pemerintahan Jokowi ketika Pak Prabowo menjadi Kementerian Pertahanan, ya hari ini ya hanya unggul secara proses pemilu aja. Ya karena dia unggul secara proses pemilu maka dia diberi yang kebetulan berbareng pencalonannya berbarengan dengan anaknya Pak Jokowi, kemudian menjadi diberikanlah penghargaan itu. Kemudian orang kemudian memiliki kesan yang jauh lebih dekat hanya karena soal itu aja. Kalau lo ngelihat apa Jokowi sampai melakukan hal itu apakah memang karena desakan tadi kan gelar pengorbanannya didesakan ataupun diajukan oleh TNI. Ini apakah memang desakan TNI sekuat itu sehingga Jokowi melakukan hal ini atau apa menurut lo? Ya itu yang tadi jadi reasons kan. Lantas kemudian kita bisa misalnya kan perlu ada penjelasan publik. Mungkin dari institusi TNI sendiri. Hal-hal apa sih yang luar biasa yang dilakukan Pak Prabowo kepada institusi TNI selama dia menjabat Kementerian Pertahanan? Maka itu kan menjadi pertanyaan yang sampai hari ini kan tidak bisa dijelaskan atau belum dijelaskan oleh Panglima TNI misalnya sebagai pihak yang mengajukan. Jasa-jasa apa sih yang luar biasa dibandingkan Kementerian Pertahanan era sebelumnya? Ya kan kita bisa melihat itu. Ini kan soal karena bahasanya kan alasan dan reasonnya adalah jasa-jasanya beliau, jasa-jasa Prabowo di dalam pertahanan kan. Lantas kemudian kita bisa bertanya, dijelaskan juga dong. Hal apa sih yang sudah dilakukan Pak Prabowo bisa di Kementerian Pertahanan dibanding? Karena kita punya gambaran pada saat debat-debat capres kemarin kan kita punya dapat gambaran ada dua hal yang kemudian masyarakat mendapat gambaran, ada dua hal yang paling kemudian menjadi sorotan ketika Pak Prabowo menjadi Kementerian Pertahanan adalah rencana pembelian Mirage dan kemudian soal food estate itu yang sentimennya juga tidak bagus-bagus amat gitu buat TNI sendiri dalam konteks pembelian Mirage. Kemudian itu menjadi kan sentimennya kan nggak cukup baik soal pembelian Mirage kepada institusi TNI sendiri bahkan. Jadi harus ada penjelasan, tidak hanya sekedar bahwa ya udah ini karena dia memberikan jasa, kita bertanya jasanya apa kan gitu kan. Kalau memang niatnya ya jasanya apa, jelaskan. Bisa sulap kali, nanam singkong tumbuhnya jagung.
Ya itu berarti kan ya konteksnya ya sulap menyulap kan gitu bahasa itu ya bukan cuma sekedar itu bahkan lebih gila ya. Sudah sulap menyulap, tapi ya itu yang harus dijelaskan baik itu oleh istana pada pihak istana sendiri, Kementerian Pertahanan sendiri, dan juga institusi TNI sendiri. Bisa harusnya menjelaskan itu sehingga kemudian ya benar desain itu, atau itu ya cuma sekedar lip service yang sampai hari ini dari pemberian yang kemarin tidak ada satupun yang bisa menjelaskan, memberikan jasa konkretnya itu seperti apa sih yang diberikan, yang dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri sebagai Kemenhan, dibandingkan kalau kita misalnya bandingkan dengan Kementerian Pertahanan, Menteri-Menteri Pertahanan sebelumnya gitu. Itu menurut saya. Toh, kalau lo ngelihat dengan alasan permintaan TNI untuk menaikkan gelar kehormatan buat Prabowo, apakah ini menandakan bahwa Jokowi memang berusaha mengembalikan dui fungsi ABRI yang kita tolak di era 98? Lo kok ketawa? Ya, enggak begini. Jadi memang nggak yakin juga kalau ini menjadi permintaan, menurut saya ya, tidak yakin ini permintaan dari TNI. Kalau secara institusional bagaimana prosedural keputusan di tingkat TNI juga saya nggak tahu betul persis seperti apa. Tapi jelas ini ada berbau politis. Soal yang memunculkan gagasannya adalah ide atau usulan dari TNI, ya mungkin juga sebelum TNI mengeluarkan usulan, ya ini pasti ada perbincangan, ada omon-omon sebelumnya pasti, kan? Ini ada hal-hal taktis yang dilakukan untuk kemudian mencapai persoalan strategis ke depan, kan itu kepentingan politik. Sangat yakin ini kental berbau politis. Jadi nggak yakin ini murni gagasan dari TNI. Malah kalau kita bicara gagasan TNI, ini malah melukai TNI dalam konteks kita kembali ke DKP, kasus tahun 98 bagaimana Wiranto dan jajaran pada saat itu di DKP jelas sudah memberhentikan Prabowo dari TNI, dari ABRI pada saat itu masih namanya ABRI, atas perbuatannya dalam melanggar HAM, kan begitu. Lalu kemudian hari ini yang menjadi lawak-lawak ini kan jadi lucu nih sebenarnya, lawak-lawak gitu nih. Pemilu 2024 Paslon 02 Prabowo Gibran hari ini didukung oleh orang-orang yang dulu ada di DKP. Ada Agung Gumelar di sana, ada SBY di sana, ada Wiranto di sana. Lalu kemudian ada usulan TNI memohon kepada Jokowi untuk diberikan gelar kehormatan. Ini makin lawak-lawak barang ini, Bos. Artinya ketika dulu para jenderal itu memberhentikan, kemudian mengamini hari ini TNI, apa nggak semakin hal-hal yang lelucon yang kita tonton hari ini? Orang yang sudah pernah dipecat dan sudah tidak rahasia umum lagi bahwa dia pelaku pelanggar HAM, lalu kemudian diberi gelar kehormatan. Kembali bicara seperti tadi Bung Lambok, emang ada hal istimewa apa? Ada prestasi apa? Ada dedikasi yang luar biasa apa selama dia Menham? Kalau kita bicara kurun waktu yang cukup pendek, 4 tahun kurang lebih sebagai Menham pasca 2019 menang Jokowi, ini kan menerima atau meminta Prabowo gabung ke koalisinya, ya bentuk rekonsiliasi mungkin agar polarisasi yang terjadi pada saat itu antara kampret dan cebong itu betul-betul hapus dan terdegradasi, hilang, hanya itu saja saya pikir. Cuman apakah itu strategik bagi Jokowi untuk kemudian berpikir ke hari ini kelanjutannya kekuasaan, supaya apa yang dia gagas kemudian kekuasaan dia yang mungkin harus diperpanjang melalui anaknya, apakah memilih atau meminta Prabowo bergabung Menham itu juga bagian dari strategi gitu, kita nggak tahu. Itu kalaupun terjadi itu sangat luar biasa, dan apakah hari ini diangkat juga menjadi jenderal kehormatan juga itu menjadi hal yang luar biasa jika itu bagian dari strategi. Nah kemudian kalau kita melihat semua ini, mohon maaf kalau mungkin kaum sadar dan melek terhadap fenomena ini benar-benar lelucon, Bos.
mana prestasi? Adakah misalnya contoh kebetulan kita berkonflik dengan negara tetangga lalu Menhan melakukan sebuah aksi tindakan atau penyelesaian negosiasi terhadap perbatasan dan apa segala macam, atau adakah Prabowo di 5 tahun terakhir ini kita mengalami instabilitas nasional lalu bisa diatasi oleh Menhan, ya kan? Ladang jagung aja ladang jagung singkong aja yang kemudian diharapkan menjadi mengantisipasi ketahanan pangan kita nggak terjadi sama sekali, gagal gitu, bahkan menjadi sorotan aktivis lingkungan hidup bahwa ini merusak kan gitu dan segala macamnya. Apa di mana prestasinya Prabowo, ya kan? Prabowo cuma hebat menunggang kuda kalau kata si Luhul gitu. Artinya tidak ada lah, belum ada kontribusi yang cukup berarti. Kalau mau kasih, masih ada mungkin jajaran nama yang layak diberikan jenderal kehormatan, Menhan sebelumnya yang mungkin punya paling tidak kontribusi yang lebih berarti kepada bangsa. Kalau ini kan kontribusi politis lah. Iya. Menurut Lombok, kalau melihat kejadian seperti ini, apa yang bisa kaum Prodem ataupun keluarga korban melakukan ataupun ya paling tidak mencegah tangisan yang lebih membanjir kalau kata Bung Parto? Ini apa yang bisa dilakukan? Ya, memang kalau misalnya kita bisa melihat dari beberapa keputusan keputusan politis dari Presiden Jokowi ketika mulai memasuki dalam peristiwa politik pemilu di tahun 2023 sampai 2024 ini, memang kalau kita melihat, saya hanya mau komunikasikan misalnya ya agak lain ini Jokowi gitu. Konsepnya gitulah gitu. Keputusan politik dan kebijakan politiknya menurut saya agak lain. Jadi agak lain, semoga tidak berlangsung dalam rumah hantunya kan gitu kan. Ini kan ke dalam fenomena per hari ini gitu. Dalam beberapa hal mungkin kita sebagai Prodem mungkin ya cukup kaget juga ya kan, apa-apa yang menjadi keputusan dari presiden yang dulu sebagian juga kita kita dukung dan kita perjuangkan untuk memenangkan pertarungan. Nah, lantas apa sih yang bisa dilakukan? Ya nilai itu tidak melekat pada satu orang. Ya. Dia tidak bisa melekat pada satu orang nilai, ya kita sama-sama paham gitu. Nilai tidak melekat pada satu orang. Maka perjuangan nilai-nilai tentu akan terus berjalan. Kita nggak ngomong soal politik ansih, khususnya elektoral ansih gitu dalam konteks demokratisasi. Menang kalah itu adalah urusan elektoral. Tapi terhadap nilai, maka perjuangannya adalah dalam konteks kita berada di pihak yang menang pun kita harus memperjuangkan nilai. Di dalam konteks misalnya yang kalah dalam elektoral juga harus memperjuangkan nilai. Jadi nilailah yang menuntun kita melakukan berjuang, kan seperti itu. Ya, saya rasa hari Kamisan tentu sudah jauh lebih punya militansi yang luar biasa terkait dengan persoalan HAM. Kawan-kawan di Kamisan, kita sebagai penggiat demokrasi yang dulu juga coba mendorong hadirnya demokratisasi yang ada di Republik ini kan bukan demokratisasi ini kan bukan menjadi malah kemudian kita kan tidak mengharapkan demokratisasi ini melahirkan kepemimpinan yang kemudian mengambil keputusan suka-sukanya kan begitu. Tidak begitu juga. Ya siapapun yang menang. Ya kan? Karena kita menyadari siapapun pemimpinnya harus punya batasan kewenangan. Makanya kita mendorong, itulah hasil reformasi dalam konteks ini. Nah, jadi kalau ada soal ada keputusan terkait dengan ini, ya nilai-nilai itu memang harus tetap diperjuangkan. Nilai HAM, nilai demokrasi itu harus tetap diperjuangkan. Even bahkan mungkin menurut saya juga buat tidak peduli angkanya 1, 2, 3 menurut saya. Tapi ya itu emang nilai-nilai yang harus diperjuangkan bersama-sama yang harus diperjuangkan siapapun, karena sekali lagi nilai-nilai itu tidak melekat pada satu orang. Tidak melekat hanya pada satu orang untuk konteksnya apakah dia pemimpin atau tidak pemimpin. Dia berlaku secara proporsional yang
dan sangat layak untuk diperjuangkan. Kapan waktu tempatnya itu akan ada perjuangan di dalamnya. Ya disitulah kita nih per hari ini sebagai kawan-kawan aktif 98 menggugat soal pengangkatan jenderal kehormatan yang diberikan oleh Jokowi kepada Pak Prabowo, Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo. Itu kan bukan soal sosok Prabowo-nya sebagai orang gitu, tapi hal-hal apa sih yang sudah dilakukan oleh Prabowo sebelum dan sesudahnya, sehingga yuk kita bisa sepakat dia orang yang layak menerima itu. Jadi dalam konteks nilai-nilai itulah kita menggugat, sehingga kemudian ya kalau keputusan Jokowi kemudian menjadi agak lain dalam konteksnya kita sebagai seorang penggiat demokrasi, ya sudah saatnya wajarnya kita kemudian bertanya, kita kemudian melakukan gugatan ya secara moral kepada pemerintahan sekarang hari ini itu apa. Jadi gugatan itu ya bukan karena saya tidak cocok juga kalau misalnya dibilang ya kita sentimen saja sama Prabowo, kan enggak. Tindakan Prabowo sebelum itu dan hal-hal apa yang dilakukan Prabowo sehingga dia mendapatkan itu kan yang kita gugat. Itu kan yang kita pertanyakan sehingga kemudian seorang layak, dan bagi saya itu hal yang wajar. Beginilah demokratisasi yang dulunya kita harapkan. Jadi jangan dianggap kemudian setiap orang melakukan bertanya maka Anda adalah orang yang sentimen. Tidak seperti itu. Kita tidak membangun sentimen ya. Ya kita mencoba ya apa reasons-nya, apa alasannya, apa jejaknya. Itu yang kita gugat. Gue secara pribadi gugat, dan gue yakin juga teman-teman misalnya yang di dalam misalnya kawan-kawan di aksi hari Kamisan, teman-teman yang kita biasa dahulu bergerak juga punya nilai hal yang sama gitu kan. Dan menggugat itu kan bukan soal momentum waktu dan ini ya, tapi ya itu memang hal yang wajar yang kita lakukan di hari ini sebagai seorang warga negara di alam iklim demokratisasi. Tidak perlu juga kemudian dijudge sebagai orang yang hanya bahwa kesannya hanya ya karena lu dalam konteks elektoral itu politik ya, dalam konteks elektoral politik itu sebagai orang yang ini karena masih bagian dari konteks politik ya, enggak juga. Tapi gugatan itu tapi jangan juga kemudian memberikan gelar kehormatan juga ke atas karena dasar ya lu sudah menang gitu, makanya gue kasih lu punya keunggulan gitu, maka gue kasih kehormatan gitu ya. Itu bukan juga ini kan, itu kan bukan roh undang-undang 2009 itu kan yang sebutan itu kan bukan itu gitu. Rohnya adalah kaum memberikan jasa, ada jasa kepada negara, ada jasa kepada republik ini, sehingga diberikanlah gelar kehormatan. Apakah ini artinya adalah kemunduran demokrasi dengan gelar ini, atau seperti apa? Sekalian closing statement. Sebenarnya konteksnya tidak terlalu ini dengan demokrasi. Ini bukan soal tentang demokratisasi, bukan soal proses demokratisasinya, kemundurannya. Kalau bicara pertanyaan demokrasi, proses kita demokrasi hari ini, demokrasi kita bobrok bos, bukan kemunduran. Tapi kaitannya bukan ke pengangkatan pemberian penghargaan. Bahwa demokrasi kita tidak bobrok itu sudah terjadi skalanya mulai dari 2004 2009. Tiap tahun demokrasi makin parah, kan gitu. Seperti pertemuan teman-teman dengan Mahfud sudah jelas bahwa ini adalah demokrasi terburuk sepanjang sejarah. Artinya ya bisa jadi berikutnya akan lebih baik, atau bisa jadi mungkin ada yang lebih parah lagi ya. Itu soal demokrasi. Tapi peristiwa hari ini pengangkatan atau pemberian gelar kehormatan ini adalah peristiwa menambah luka yang lebih dalam terhadap korban pelanggar HAM. Kemudian ini akan menjadi presiden buruk di mana kemudian mungkin suatu saat pemerintahan selanjutnya juga akan melakukan hal-hal yang sama. Artinya begini, ini seolah-olah dari sekian banyak alasan seolah-olah adalah ingin menghapus dalam tanda petik dosa kemanusiaan yang dilakukan Prabowo di masa lalu, seolah-olah mencuci nama. Sementara di keluarga korban sejarah hitam ini tidak pernah akan bisa hilang. Ini akan terus diwariskan ke anak mereka, ke cucu mereka, bahwa bapaknya, kakaknya, adiknya pernah hilang dan diculik oleh Prabowo.
Ini akan terus diwariskan histori ini, karena air mata itu tidak akan bisa pernah kering. Militansi kawan-kawan Kamisan itu menandakan hari ini sudah 809 kali dilakukan, sudah 17 tahun lebih dilakukan. Itu adalah bukti militansi dan luka yang belum terobati sama sekali. Artinya di sisi lain, Republik ini tidak peduli dengan persoalan kemanusiaan, dan ini presiden buruknya adalah kemudian kita akan terus seolah-olah mengamini atau mewajarkan, mewariskan kekerasan kemudian, Arif. Jika terjadi lagi kemudian, biasa aja. Jangan-jangan hari ini nanti terjadi peristiwa di mana misalnya gelombang aksi mahasiswa hari ini kemudian misalnya eskalasinya makin tinggi, lalu kalau mampu menjadi ancaman buat negara, lalu dilakukan tindakan represi oleh militer, terjadi kekerasan, ada lagi mati, cerita 10-20 tahun lagi dianggap biasa gitu. Kan ngeri nih, Bos. Ya, ngeri sekali. Ngeri. Iya kan, jangan sampai lah, artinya budaya kekerasan ini mewaris. Kita harus hentikan sedemikian rupa. Kita harus gugat ini gelar kehormatan, bahwa ini tidak punya alasan yang kuat, tidak punya penjelasan yang konkret, dan tidak ada bukti bahwa ada prestasi kontribusi besar Prabowo selama dia menjadi Menhan, selain persoalan adanya dugaan cashback pembelian pesawat bekas. Oke. Closing statement. Ya, kalau gue melihatnya begini. Jadi segala macam peristiwa politik kita belajar, kita coba setback dulu ke sejarah gitu. Gue belajar segala macam peristiwa politik yang ada dalam perjalanan Republik dan sebelum Republik itu, kalau kita ngomong sekitar peristiwa proses kemerdekaan di Indonesia, itu melahirkan seorang negarawan. Jadi bukan cuma menghasilkan seorang politisi. Itu yang pertama. Kalau kita kemudian masuk ke dalam proses proses reformasi, harapan kita adalah seperti itu. Karena apa? Pada saat zaman Soeharto kita tahu bahwa banyak tokoh politik dan kemudian menjadi apolitis, sehingga kita akan menggugat itu sangat minim ada terjadi tokoh-tokoh negarawan yang ada, sehingga pada saat zaman Soeharto terjadi dibandingkan jauh sebelum pada saat kita zaman kemerdekaan. Nah, banyak dari kita kemudian generasi kita kemudian menggugat itu pada tahun 98. Yang apolitis, demokrasi harus dibuka, dan harapan kita adalah proses demokratisasi yang terjadi di zaman reformasi itu tidak menghasilkan politisi-politisi yang sekedar politisi, tapi adalah menghasilkan seorang yang negarawan. Peristiwa hari ini menurut saya, kalau misalnya menurutku ya pribadi, ya agak miris, karena kita melihat bahwa peristiwa politik dengan tokoh seorang Jokowi tidak menjadi seorang negarawan. Dengan hari ini yang terjadi adalah, ya Jokowi sebagai presiden Jokowi hanya seorang yang politisi, belum bisa untuk menjadi seorang yang negarawan. Jadi konklusi kita, aku pribadi secara melihat peristiwa ini adalah, ya kita harus berpikir ulang apa yang menyebabkan proses demokratisasi ini hanya menghasilkan politisi tanpa menghasilkan seorang negarawan. Itu mungkin menjadi pertanyaan buat kita semua, para aktivis demokrasi yang ada di Republik ini. Begitu. Oke, thank you, Bok. Sip, thank you. Thank you, Parto. Oke, demikian gerak-gerik kita kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Saya Kina Sindro pamit. Tah.